Halo semuanya, berjumpa lagi ya di tutorial untuk PKM di RTPM tahun 2024. Dan kali ini kita akan sama-sama mengerjakan gitu ya, menggunakan Google Form ya, salah satu platform yang sering biasanya ya kalau kita berada di lingkup pendidikan gitu ya, sering dipakai entah itu di pelatihan, di kelas dan lain sebagainya, yang digunakan untuk kuis, survei, ulangan dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang cara membukanya boleh lewat Google Drive, boleh lewat Google langsung, bisa langsung pakai link google.com/forms ya, itu juga bisa, lewat Classroom juga bisa. Jadi banyak sekali cara masuknya. Di sini saya akan memulai dengan titik 9 kemudian bagian forms ya. Jadi langsung di sini. Kalau sudah masuk gitu ya, nah akan muncul beranda form yang bisa kita lihat di sini. Ada blank form atau form yang kosong. Kemudian di sini ada template yang bisa kita gunakan. Kemudian ada blank quiz. Oke, bedanya form sama quiz. Kalau quiz nanti auto kita bisa memberikan penilaian, tapi kalau form biasa nggak bisa gitu ya. Saya akan buka nanti menggunakan yang form biasa biar bisa setting. Nah, di bawahnya itu adalah form-form yang sudah pernah kita buat ya. Saya sudah punya banyak gitu ya. Oke, kita klik saja. Kalau ingin membuka baru, klik blank form. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah ini akan masuk ke lembar kerja form kita yang berisi beberapa menu ya. Oke, kita kenalan dari atas dulu. Yang bagian kiri di sebelah sini adalah nama form kita di Google Drive. Jadi wajib diisi biar kita tidak bingung mencarinya di Drive kita. Kemudian di sini ada question atau bagian pertanyaan ya. Oh ya, ini bisa disetting pakai bahasa Indonesia sebenarnya ya. Cuma punya saya pakai bahasa Inggris, gak apa-apa lah ya. Kemudian di sini ada response, kemudian ada settings atau pengaturan. Nanti kita akan buka satu persatu. Kemudian di sebelah sini ada add-ons. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengerjakan form menggunakan timer yang muncul detikannya atau tiba-tiba menutup di jam segini, nah itu bisa menggunakan add-on. Kemudian di sini ada customize theme atau mengubah template temanya gitu ya. Kalau diklik ya, ini bisa warnanya. Kalau ini kan ungu, kalau misalkan kita mau ganti biru, hijau gitu ya, misalkan hijau lah ya gitu, itu bisa. Kemudian di sini preview artinya melihat form kita, misalkan nanti kita sudah punya banyak ya, kita lihat dulu sebelum kita bagikan. Kemudian ini undo berarti membalikkan ulang ya, Ctrl Z atau redo mengembalikan kembali. Kemudian send ini nanti untuk mengirim form kita. Titik 3 di sini berisi lumayan banyak. Ini ada make a copy, pindahkan ke tempat sampah, add collaborators. Misalkan kita membuat form ini untuk tim gitu ya, maka kita bisa menggunakan. Dan di sini profil kita. Oke, kita lanjut ke bagian lembar bawahnya. Di bawah pertanyaan, maka di sini adalah judulnya. Nah, ini judul ini yang muncul ke yang kita berikan formnya gitu ya, beda dengan di atas ya. Walaupun kalau kadang-kadang kita samakan nggak apa-apa. Contohnya misalkan di sini saya akan membuat kuis hukum Newton. Nah, kalau kita klik di sini maka akan sama. Tapi kalau misalkan kita mau beda nih, sebelah sini saya ganti kuis hukum Newton hanya untuk IPA 1 misalkan. Nah, boleh ya di situ atau bagaimana? Oke, kita bikin simpel saja. Kemudian di sini ada form description, itu artinya mau ditambah deskripsi tambahan nggak sih Bapak Ibu gitu ya. Misalkan mengerjakannya hanya dalam waktu 1 jam, tidak boleh mencontek, tidak boleh menggunakan kalkulator, tidak boleh dan lain sebagainya gitu ya, tidak boleh menggunakan lainnya gitu ya. Nah, ini boleh dituliskan di sini. Kemudian di bawahnya boleh disetting bold, italic, underline, pakai link tambahan dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ini sudah mulai ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke bagian responses dulu ya.
Responnya ini adalah nanti kalau yang sudah menjawab akan ada di sini ya, seberapa banyak responsnya. Kalau misalkan murid kita ada 36 ya, harapannya responsnya adalah 36 juga ya. Kemudian di bagian sini ada setting. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini mau dibuat kuis atau enggak nih? Kuis artinya bisa kita nilai secara langsung ya. Kalau kita bikin secara langsung maka ini tinggal dicentang. Oke. Kalau dicentang maka nanti akan muncul perbedaannya ya. Oke, sebelum dicentang dan sesudah. Kalau sebelum, di bagian question itu tidak akan muncul skor di sini. Tapi kalau sudah kita setting ini kita munculkan, maka akan muncul total poin, dan di bagian pertanyaan akan muncul jawaban dan poin setiap pertanyaan gitu ya. Itu bedanya. Oke, bawahnya adalah tinggal mau diberikan atau dinilai langsung enggak gitu ya. Ini di bagian sini. Kemudian kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada Chromebook gitu ya, nah ini bisa di mode on kan, artinya selain pakai itu nggak bisa. Kemudian kalau pakai Chromebook dia nggak bisa keluar-keluar nih, misalkan mau nyari di Google atau pakai ChatGPT atau apa gitu ya, nah dia nggak bisa. Ini salah satu fitur yang bermanfaat ya untuk mengurangi kecurangan di dalam kelas gitu ya. Untuk selanjutnya ini biasanya saya matikan. Kenapa? Agar siswa tidak bisa melihat jawaban dan poin yang muncul gitu ya, agar tidak terjadi pilih kasih. Contohnya misalkan satu siswa sudah mengerjakan, kemudian siswa yang lain belum menjawab, tapi yang siswa satunya sudah bisa mengetahui jawabannya, nah dia bisa memberikan jawaban kepada temannya gitu ya. Kan kasihan kalau yang awal-awal salah atau bagaimana gitu ya. Biasanya saya hilangkan saja. Kemudian di sini default question value, kalau pengen langsung nih setiap pertanyaan boleh langsung diatur di sini, tapi saya biasanya mengaturnya di bagian pertanyaan. Kemudian di bagian response itu biasanya verified. Ini terutama kalau misalkan Bapak Ibu mentaukan di Google Classroom wajib verified ya. Kemudian di sini mau dikirim ke email siswa-siswi atau responden kita enggak gitu ya. Kalau ya always, kalau enggak ya off kan aja, nggak apa-apa gitu. Kemudian boleh diedit enggak, kalau tipenya kuis sekali gitu ya, sekali langsung gitu ya, nggak usah gitu ya. Kemudian di sini restrict. Nah ini apakah hanya yang memiliki akun Belajar ID saja atau dari tempat lain boleh ya. Kalau misalkan boleh ya ini dimatikan, kalau enggak ya ini satu orang hanya menjawab satu kali apa enggak ya. Ini kalau satu kali ya dicentang gitu ya. Kemudian ini ada presentasi di bawahnya. Biasanya saya hanya mengedit bagian konfirmasi message ya, misalkan terima kasih telah menjawab dan lain sebagainya gitu. Oke. Di bawahnya boleh dipelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu. Di sini boleh di-collect dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke bagian question atau pertanyaan. Biasanya kalau kita membuat kuis, pertanyaan pertama itu adalah nama ya. Oke, tadinya yang pilihan ganda langsung berubah menjadi short answer tag. Ini adalah salah satu kebaikan dari Google karena dia langsung mendetek, oh kalau nama itu biasanya menggunakan jawaban singkat gitu ya. Nah ini langsung, tapi kalau misalkan belum berubah, bisa kita ubah langsung menggunakan di sini ya. Di sini ada pilihan jawaban yang bisa dijawab oleh responden, mau jawaban singkat, paragraf panjang, pilihan ganda, checkbox. Kalau checkbox ini berarti pilihan jawabannya boleh lebih dari satu. Drop down ini misalkan kita punya ABCD sampai Z gitu ya, kan terlalu panjang. Kalau multiple choice kan 5 itu masih singkat, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang panjang-panjang kita pakai drop down boleh, untuk mengecilkan tempat ya. Kemudian file upload, kalau misalkan siswa-siswi atau responden disuruh mintanya upload file. Kemudian ini linear scale biasanya digunakan untuk survei ya, misalkan pakai skala Likert dan lain sebagainya. Kemudian ada rating, kemudian ada multiple choice grid dan lain sebagainya. Nah di time-nya ini biasanya saya pakai kalau untuk presensi. Oke. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ya, ini adalah untuk menambah pertanyaan, mengimport
pertanyaan. Kalau misalkan kita sudah pernah bikin kuis, kemudian hampir-hampir sama nih gitu ya, kita bisa import dari library atau perpustakaan kita. Kemudian ini mau kita kasih title atau judul, gambar, kemudian ini ada video, dan add section. Add section itu artinya nanti lompat ke selanjutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tuliskan sebentar nama lengkap. Di bawahnya ini ada jawaban, karena nama lengkap nggak perlu nilai gitu ya, biarkan saja. Ini untuk mengcopy, menghapus. Wajib diisi nggak nih? Kalau nama lengkap wajib ya, berarti kita on kan gitu ya. Di bawahnya ada deskripsi dan respon validasi, tidak perlu kita isi. Kemudian kita misalkan ingin menambahkan pertanyaan, tinggal klik bagian plus ya. Misalkan nama, nomor absen, nomor presensi. Oke. Nah, sort and stack auto ya, wajib mengisi. Kemudian misalkan nomor presensi itu kan wajib nomor ya, nggak boleh teks ya. Maka ini kita tambahkan saja respon validasi, jadi harus nomor atau whole number gitu ya. Kalau misalkan nomornya siswanya cuma sampai 30 ya, berarti di sini less than or equal to gitu ya, 30 gitu. Nah, ini adalah custom error text kalau jawabannya salah ya. Misalkan nomor presensimu salah nih gitu ya, belum benar. Oke, nah ini bisa dilanjutkan. Habis itu, habis nomor presensi, misalkan kita mau ke kelas ya. Kelas misalkan kita ada 4 kelas, misalkan IPA 1, IPA 2, IPA 3, 4, misalkan kayak gitu dan seterusnya ya. Kalau terlalu banyak boleh nanti pakai drop down tadi ya simbolnya. Nah, ini nanti tinggal memilih salah satu, kita wajibkan. Oke, biasanya bagian awal ini kan berarti berisi identitas, kemudian selanjutnya itu pertanyaan. Biasanya saya untuk pertanyaan akan menggunakan section baru, jadi harus diisi dulu bagian ini baru bisa melihat pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan. Nah, ini tinggal diisi pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan lain sebagainya ya. Misalkan pilihan ganda ya tinggal diisi pilihannya gitu ya. Ini berhubung saya tidak memiliki pertanyaan, saya jawab di sini ya. Oke. Nah, di sini kalau wajib dijawab boleh, kalau enggak apa-apa. Kemudian di sini ada bagian shuffle option order. Artinya jawabannya diacak gak nih. Nah, ini mengurangi kecurangan di dalam kelas ya. Misalkan kita acak biar jawaban A dan A anak 1 dan A anak 2 itu berbeda gitu ya. Maka kita shuffle gitu. Setelah shuffle, kalau misalkan kita sudah tahu jawabannya gitu ya, maka tinggal pilih answer key atau kunci jawaban. Kita klik poinnya berapa nih. Kalau misalkan satu soal poinnya 10, jawabannya apa? Misalkan jawabannya A. Nah, ada tanda centang ini, tinggal done ya. Nanti auto akan kedeteksi nilainya gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh diisi lanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai gitu ya, kita tinggal mengirimnya. Oke, kalau tinggal mau ditautkan di classroom boleh ya. Contohnya misalkan saya mau menautkan di classroom saya. Oke, tadi kan saya udah punya classroom ya, tapi sudah saya arsipkan, bentar ya. Jadi kita open dulu classroomnya. Saya akan kembalikan kelas saya yang dipakai. Oke, ini kita restore. Di bagian sini kita masukkan ya, misalkan tadi pertanyaannya, maka tinggal ditambahkan create assignment kuis 1, misalkan jawab pertanyaan pada Google Form berikut. Nah, ini tinggal ditambahkan dari Drive ya.
pakai Drive, kemudian pilih tadi pasti muncul barusan saja ya. Nah, kalau sudah muncul tinggal ini. Kalau ada grade importingnya ini dicentang ya, jadi nanti auto akan masuk. Misalkan siswa A sudah mengerjakan nilainya 50, nah akan masuk langsung ke classroom kita gitu ya. Mau dikerjakan sampai kapan nih? Ya, ini boleh diisi. Kemudian topiknya, misalkan kita pengen bikin topik baru, boleh di create topik hukum Newton misalkan ya. Ini harusnya tidak sesuai dengan kelasnya tapi tidak masalah. Kemudian tinggal di assign ya. Begitu. Nah, sudah muncul di classroom. Kalau misalkan ini nggak lewat classroom bagaimana? Boleh ya langsung pakainya di bagian send ini ya. Tadi sudah sempat disinggung. Klik send. Kemudian di bagian link yang tengah ini, nah ini akan muncul linknya. Kalau ingin disingkat boleh ya, klik singkat aja. Ini tinggal di copy, singkat kemudian di copy ya. Maka akan muncul yang ini ya, copy aja, dikirim ke WhatsApp atau mana gitulah ya. Nah, itu sekilas tentang Google Form. Masih banyak sebenarnya penggunaan dari Google Form ini, bisa digunakan untuk survei dan lain sebagainya. Semoga bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.